Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan dengan NIM A32124046 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan materi clipping saya yang berjudul Analisis terhadap kebijakan tentang larangan pedagang kaki lima untuk berjualan di depan gerbang kampus. Universitas Tadulako secara resmi menetapkan larangan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan di depan gerbang kampus, khususnya di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Untat 1 Bumi Rofiga. Pengumuman kebijakan ini disampaikan melalui spanduk yang dipasang di titik-titik strategis yang selama ini menjadi tempat aktivitas pedagang kaki lima. Pihak kampus menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat sekitar. Kawasan depan kampus yang sebelumnya dipadati dengan pedagang kaki lima sering sekali menimbulkan kemacetan, gangguan kebersihan, dan resiko keselamatan bagi pengguna jalan. Karena kondisi itu, pihak kampus melakukan koordinasi dengan pemerintah kota dan aparat terkait agar proses penataan berjalan secara teratur dan tidak menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya ada sebab. Kebijakan larangan pedagang kaki lima berjualan di depan gerbang kampus Untat muncul sebagai respon atas kondisi lingkungan kampus yang dinilai semakin kurang tertib akibat aktivitas pedagang di area tersebut. Kehadiran pedagang kaki lima di sepanjang gerbang kampus menyebabkan ruang jelas menyempit dan memicu kemacetan pada jam-jam sibuk, karena kendaraan sering berhenti untuk berbelanja atau parkir di bahu jalan. Selain itu, aktivitas jual beli menimbulkan masalah kebersihan seperti sampah makanan dan kemasan yang menumpuk, sehingga mengurangi kualitas lingkungan kampus. Pihak universitas juga ingin menjaga citra dan tata ruang kampus agar terlihat rapi dan sesuai dengan standar institusi pendidikan. Pertimbangan keamanan turut menjadi alasan karena kerumunan dan aktivitas yang tidak teratur di depan gerbang berpotensi menciptakan resiko kecelakaan dan menghambat mobilitas mahasiswa sebagai pengguna utama area tersebut. Selanjutnya ada akibat. Penerapan kebijakan ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai pihak. Dari sisi positif, kawasan depan kampus diperkirakan menjadi lebih tertib, lancar, dan aman bagi pengguna jalan. Arus kendaraan dapat bergerak lebih leluasa tanpa hambatan dari aktivitas jual beli, dan kebersihan lingkungan kampus dapat lebih terjaga. Selain itu, area gerbang kampus akan terlihat lebih rapi dan representatif sebagai pintu masuk utama institusi pendidikan. Namun, kebijakan ini juga membawa dampak negatif terutama bagi para pedagang kaki lima yang kehilangan lokasi usaha strategis yang selama ini menjadi sumber mata pencarian harian mereka. Tanpa solusi relokasi atau dukungan alternatif, pedagang beresiko kehilangan pelanggan dan pendapatan. Kebijakan ini juga dapat menimbulkan ketegangan sosial jika tidak disertai komunikasi yang baik, karena pedagang mungkin merasa dipinggirkan atau tidak dilibatkan dalam proses perubahan. Dalam beberapa kasus, pedagang kaki lima yang ditertibkan berpotensi berpindah ke lokasi lain yang tidak terkelola, sehingga masalah penataan hanya bergeser, bukan terselesaikan. Kesimpulannya, kebijakan larangan pedagang kaki lima berjualan di depan gerbang kampus merupakan langkah yang bertujuan meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kampus. Meskipun memiliki landasan kuat dari sisi tata ruang dan keselamatan,
Kebijakan ini tetap memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif terhadap pedagang kaki lima yang terdampak secara langsung agar kebijakan dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Universitas bersama pemerintah kota perlu menyediakan solusi alternatif, melakukan sosialisasi yang jelas, dan memastikan bahwa penertiban dilakukan secara humanis. Dengan demikian, penataan lingkungan kampus dapat tercapai tanpa mengabaikan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat kecil di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.